Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-67 tahun di Cibubur, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Wapres meminta agar gerakan Pramuka menjadi wadah untuk terus merawat harmoni Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 di lapangan utama Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Pada kesempatan itu, Wapres selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka meminta agar menjadikan Gerakan Pramuka sebagai wadah untuk terus merawat harmoni Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedepannya, Wapres meminta agar gerakan Pramuka perlu lebih adaptif dan terus memperbarui model dan cara pembinaan kepada para kader Pramuka. Wapres menjelaskan perkembangan dunia yang begitu cepat memunculkan berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik global, perubahan iklim, ancaman ketahanan pangan dan energi, kejahatan teknologi, hingga ketimpangan pembangunan. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan ini, Wapres Ma'ruf Amin berharap gerakan Pramuka mampu mencegah terjadinya distorsi nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai ini terus terjaga eksistensinya dan terinternalisasi pada setiap warga negara. Di kesempatan itu, Wapres juga meminta gerakan Pramuka untuk terus adaptif dan menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, tema hari ulang tahun ini Pramuka berjiwa Pancasila untuk NKRI. Untuk mengawal keutuhan bangsa. Ini persoalan yang penting agar generasi muda kita itu selain memiliki keterampilan, kemampuan, ya, tapi juga memiliki integritas. Ya. Jangan sampai kehilangan akar. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Para peraih medali emas Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024, Rizky Juniansyah dan Fedrik Leonardo, telah tiba di Indonesia bersama beberapa atlet lainnya yang berjuang di Olimpiade Paris 2024. Menpora Dito Aryo Tejo mengumumkan besaran bonus bagi para atlet hingga pelatih yang telah menyumbang medali di Olimpiade Paris 2024. Indonesia berhasil meraih 3 medali di Pesta Olahraga Sedunia Olimpiade Paris 2024. Medali emas diraih Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah, serta medali perunggu didapatkan Gregoria Mariska Tunjung. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan besaran bonus yang akan didapatkan peraih medali buat Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Adapun peraih medali emas akan mendapatkan bonus 6 miliar rupiah, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan medali perunggu berhak mendapatkan bonus 1,65 miliar rupiah. Nilai bonus itu naik dari Olimpiade Tokyo 2023 tahun lalu yang jumlahnya 5,5 miliar untuk peraih emas. Tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan untuk bonus emas dinaikkan menjadi 6 miliar. Perunggu, nah itu akan kita exercise. Tapi yang pasti kenaikannya ekuivalen dari 2020 ke 2024 untuk emas dan perunggu. Tapi perunggu juga diterima kan, Mas? Semuanya diterima juga. Semua akan mendapatkan bonus, bahkan yang lolos di Olimpiade yang kemarin bertanding, seluruhnya kita berikan bonus. Tidak hanya atlet, para pelatih pun juga menerima bonus dari pemerintah, di mana untuk pelatih yang berhasil menghasilkan medali emas mendapatkan 2,750 miliar, lalu untuk pelatih yang berhasil menghasilkan medali perunggu sebesar 675 juta rupiah. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Komunikasi Sinergi Pengelola Media Sosial Pemerintah dalam menggaungkan HUT ke-79 RI. Forum yang diikuti ratusan pengelola media sosial pemerintah ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah dalam HUT ke-79 RI secara efektif dan efisien. Momentum peringatan HUT ke-79 RI bukan hanya sekedar perayaan rutin tahunan, melainkan momentum krusial di mana Indonesia tengah berada di ambang perubahan besar, mulai dari perpindahan ibu kota negara hingga pergantian kepemimpinan. Dalam konteks perubahan ini, peran media sosial menjadi sangat penting sebagai sumber informasi masyarakat. Pengelola media sosial pemerintah menjadi tombak utama dalam penyebaran informasi terkait semarak HUT ke-79 RI. Untuk itu, guna memastikan konsistensi pesan dan menghindari
menghindari miskomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Komunikasi Sinergi Pengelola Media Sosial Pemerintah dalam menggaungkan HUT ke-79 RI. Forum ini dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jakarta pada Rabu 14 Agustus 2024. Forum yang diikuti pengelola media sosial kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia ini bertujuan untuk memastikan pesan-pesan pemerintah terkait perayaan HUT kemerdekaan ke-79 dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Dengan sinergi yang kuat dan pengelolaan media sosial yang profesional, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun Indonesia yang lebih baik. Ya, jadi forum ini sebetulnya kegiatan rutin yang kita lakukan setiap menyambut HUT RI. Jadi dalam kegiatan ini kita menggalang kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bagaimana mendiseminasi konten-konten informasi terkait HUT RI setiap tahunnya. Yang dalam tahun ini kan sangat istimewa ini ya, sangat istimewa karena HUT RI digelar di IKN dan juga di Jakarta. Nah, kemudian ada dua momentum sebetulnya yang perlu kita kobarkan lah, kira-kira seperti itu, diseminasi informasinya oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yakni pidato presiden ya tentang nota keuangan, kemudian juga HUT RI sendiri, baik yang di IKN maupun yang di Jakarta. Sementara itu, salah satu peserta forum ini mengaku forum ini sangat berguna untuk menggaungkan konten terkait peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara maupun di Jakarta. Yang saya dapat pelajari memang walaupun kita tujuannya sama, tapi tetap perlu ada yang mengorkestrasi gitu ya. Jadi sangat baik program dari Kantor Staf Presiden dan Kominfo hari ini membuat kita semua nanti di tanggal 15, 16, dan 17 khususnya kita semua dalam satu orkestrasi yang harmonis gitu ya, sehingga nanti harapannya kita bisa memenuhi ruang-ruang digital dan melalui sosial media, website atau kanal-kanal komunikasi lain itu satu nafas atau satu komando gitu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Keuangan mencatat peningkatan penerimaan pajak yang berhasil tembus ke angka 1.000 triliun rupiah pada periode Juli 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPN, PPNBM, dan PBB menjadi kelompok pajak yang berhasil mengalami peningkatan penerimaan. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2024, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak semester 1 periode Juli 2024 mencapai 1.045,32 triliun rupiah atau 52,56% dari target APBN tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kontraksi terbesar dalam penerimaan pajak adalah pajak penghasilan migas sebesar 13,21% menjadi 39,32 triliun rupiah atau 51,49% dari target pada tahun ini. Kemudian PPh non-migas melambat 3,04% menjadi 593,76 triliun rupiah atau 55,84%. Di sisi lain, pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya naik tipis 4,14% sebesar 10,7 triliun rupiah. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah menguat 7,34% menjadi 402,16 triliun atau 49,57% dari target. PPN dan PPNBM mencapai 402,16 triliun. Ini artinya 49,57% dari target. Dan secara bruto, PPN ini dan PPNBM tumbuh 7,34%. Which is good. Artinya sebetulnya ekonominya tumbuh. Walaupun nanti ada beberapa restitusi yang menyebabkan penerimaan netonya mungkin mengalami negatif. Tapi dari sisi brutonya tumbuhnya itu sudah cukup baik di 7,34. Tadi kalau kita lihat kegiatan perdagangan di dalam APBN, di dalam GDP kita juga sudah mulai bagus. Manufaktur walaupun agak merendah tapi juga bagus. Dan kemudian kegiatan-kegiatan lain. Itu hal yang positif.
Pemirsa, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong resmi mengumumkan mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo. Usman juga menegaskan bahwa tidak ada tekanan dari pihak luar yang memintanya untuk segera mengundurkan diri sebagai pejabat di Kementerian Kominfo. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan mundur dari jabatannya. Pengunduran diri ini dilakukan Usman usai genap 3 tahun menjabat sebagai Dirjen IKP Kominfo. Usman Kansong menempati jabatan sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo sejak Agustus 2021. Ia menilai organisasi di Ditjen IKP membutuhkan penyegaran. Usai pengunduran diri dari Kominfo, Usman memastikan akan tetap memperhatikan komunikasi publik negara. Ia akan tetap berkecimpung dengan kerja-kerja komunikasi publik dari luar pemerintahan. Dalam kesempatan jumpa wartawan di kantor Kementerian Kominfo, Usman Kansong menampik kabar yang beredar di publik bahwa pengunduran dirinya datang di waktu yang tidak tepat. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tekanan dari pihak luar yang meminta dia untuk segera mengundurkan diri sebagai pejabat di Kementerian Kominfo. Bahwa saya sudah 3 tahun gitu kan, ya saya sudah 3 tahun, ya sudah butuh penyegaran lah ya buat diri saya maupun organisasi. Saya juga mengakui, ya saya mohon maaf kepada para direktur saya dan SES, karena kita lagi banyak pekerjaan, ya tetapi kan penyegaran tadi itu harus segera kita lakukan ya supaya pejabat baru nanti bisa lekas bekerja juga. Ya ini cepatlah nanti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada pejabat definitif baru gitu. Ya, nggak ada spekulasi kayak begitulah. Ya, saya kira itu apalagi dihubung-hubungkan dengan kondisi sekarang enggak. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.